Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Inayah dari Prodi Manajemen kelas C Karyawan. Akan memaparkan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang sholat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai saja. Kata sholat secara etimologi berarti doa. Adapun sholat secara terminologi adalah seperangkat perkataan atau perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di dalam sholat terkandung doa-doa dan permohonan, minta ampun dan sebagainya. Yang menjadi landasan kefarduan sholat diantaranya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 100, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian yang artinya dan memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kewajiban sholat juga oleh hadis Nabi yang secara eksplisit menyatakan bahwa sholat termasuk rukun Islam, yaitu syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Tujuan hakiki dari sholat, sebagaimana dikatakan Al-Jaziri, adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Sholat juga sebagai tanda takwa manusia kepada Sang Khalik. Dalam satu ayatnya menyatakan bahwa sholat bertujuan menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian tujuan sholat. Sholat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia, karena sholat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab di akhirat kelak. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tujuan sholat adalah yang paling utama adalah kita sebagai manusia senantiasa bertasbih kepada Allah, mengingat Allah, dan menjadi sarana ibadah untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah dan memohon ampun serta berdoa kepadanya. Kemudian dasar hukum sholat. Sholat hukumnya ada sholat fardu atau wajib dan sholat sunnah. Yang pertama dibahas dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang pertama, sholat yang hukumnya wajib atau fardu. Sholat wajib itu dalam artian jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian sholat fardu ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang tidak dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, atau kewajiban individu. Contohnya sholat 5 waktu. Kemudian fardu kifayah adalah kewajiban yang bisa diwakilkan atau digantikan. Contohnya sholat jenazah. Kemudian waktu-waktu sholat wajib. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Adapun waktu bagi masing-masing sholat 5 waktu adalah, yang pertama sholat zuhur, awal waktunya setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit, akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak atau tepat di atas ubun-ubun, atau kalau dalam hitungan jam itu pukul 12 siang. Sholat asar dimulai habis zuhur, bayang-bayang lebih dari panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang menonggak sampai terbenam matahari, atau sekitar pukul 3 sore atau setengah 4. Kemudian sholat maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq atau mega merah. Sholat isya mulai dari terbenam syafaq merah sampai terbit fajar kedua. Kemudian sholat subuh
dimulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Kemudian syarat wajib sholat fardu atau sholat 5 waktu yaitu Islam, suci dari haid, berakal, baligh, telah sampai dakwah atau perintah Rasul kepadanya, melihat atau mendengar, terjaga atau tidak tidur dan tidak lupa. Kemudian syarat sah sholat, di materi sebelumnya sudah dibahas tentang bersuci. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat atau Ka'bah. Kemudian rukun sholat yaitu yang pertama niat sholat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku serta tumaninah, i'tidal serta tumaninah, sujud 2 kali serta tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk akhir, membaca tasyahid akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, memberi salam yang pertama ke kanan, kemudian ke kiri, menertibkan rukun. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu meninggalkan salah satu rukun, meninggalkan salah satu syarat, sengaja berbicara, banyak bergerak, makan dan minum. Kemudian niat dalam sholat. Niat sholat itu berguna untuk membedakan sholat apa yang akan kita kerjakan, dan membedakan jenis sholat yang dan tingkatannya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat yang jika dikerjakan itu mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, macam-macam sholat sunnah itu ada. Yang pertama, sholat Idain atau sholat 2 hari raya, yang sering dikenal yaitu sholat Id. Sholat Id ada 2, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian sholat istisqa atau sholat untuk meminta turunnya hujan. Kemudian ada sholat tahiyat masjid. Orang yang memasuki masjid disunahkan sholat 2 rakaat sebelum duduk sebagai penghormatan atau tahiyat masjid. Kemudian sholat duha. Sholat yang dilakukan pada waktu duha atau sekitar ketika matahari naik setinggi tombak atau sekitar pukul 8 atau 9 pagi, bertujuan untuk meminta rizki. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan pada malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Kemudian waktu terbaiknya yaitu adalah di sepertiga malam. Kemudian yang berikutnya ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib atau sholat fardu. Totalnya ada 22 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat isya. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang saya baca itu, sholat merupakan ibadah yang paling utama sebagai tiang agama. Jadi kepribadian seseorang, ketakwaan seseorang juga bisa dilihat dari sholatnya. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.